Baik, kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang sering sebagian teman-teman tanyakan yang ada di akun Instagramnya Mutun Akidah. Nah, aplikasi itu adalah Al-Quran dan Tafsir by Word. Nah, ini di aplikasinya teman-teman. Tentunya aplikasi ini adalah aplikasi yang gratis, tapi memiliki banyak kelebihan di dalamnya. Bagaimana isinya? Mari kita lihat. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, ini dia tampilan awal yang bisa teman-teman temukan. Nah, ini tampilan pertamanya. Di sini di atas sudah ada diperbaharui, ada quick links terkait ayat surat-surat atau ayat-ayat yang penting. Kemudian ini ayat-ayatnya, surah-surahnya maksudnya surah. Nah, kalau yang di samping ini, di samping read adalah planner. Planner ini adalah planner atau rencana yang ingin dibuat atau jadwal rencana pembacaan Al-Quran. Library ini isinya tentang bisa untuk teman-teman misalnya menyimpan ada faedah-faedah dari ayat, bisa disimpan dan hasil simpanannya akan disimpan di library. Daily ayah. Nah, kalau daily ayah ini adalah kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran yang selalu update di setiap harinya. Artinya di setiap hari kita akan mendapatkan penggalan-penggalan ayat atau kita istilahkan dengan quote setiap hari lah. Seperti sebagaimana teman-teman tahu, setiap hari itu pasti ada satu patah kata yang disampaikan kepada kita berupa penyemangat. Nah, mungkin sistem ini sama juga lah dengan daily ayah. Baik, berarti di sini sudah saya jelaskan ya. Bagian read membaca, planner, library, and daily ayah. Nah, di sini ada tanda lingkaran ya, yang tanda coklat nih. Ini gunanya untuk merefresh, untuk mencari ayat-ayat yang lain. Kemudian ini read untuk membaca, jump to verse, translation, auto scroll, play. Nah, jadi nih kalau ketika teman-teman tadi menekan misalnya contohnya ayat ini murid, maka teman-teman akan diantarkan ke tempat pembacaan ayat Al-Quran tersebut. Adapun kalau teks, ini gunanya untuk men-share ayat ini ke postingan, bisa di Instagram, bisa di WA, atau di mana saja yang teman-teman bisa share. Baik, ini sekilas di bagian daily ayah. Library sudah jelas, ada pin, ada note juga. Planner, bisa masukkan planner, mau baca ayat Al-Quran berapa lama, di sini ditulis berapa lama misalnya. Setelah itu notifikasi dan waktu notifikasi pemberitahuan. Oke, ini planner, kemudian read. Nah, baru sekarang kita masuk ke pembagian ini. Di sini ada page, hitungannya berdasarkan halaman, juz dan hizb. Oke. Lalu di bagian Al-Quran kita contohkan aja, buka surah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya di atas ini teman-teman lihat kan last read. Last read itu adalah riwayat terakhir pembukaan Al-Quran yang kita buka di aplikasi ini. Nah, nanti untuk quick last read-nya tinggal kita tekan ayat mana yang terakhir kita baca atau kita buka, dia akan langsung tampil bagian atas last read. Nah, kita buka contohnya di Az-Zumar tadi. Nah, sudah langsung terbuka tadi. Nah, kita langsung ke pembacaan Al-Quran. Nah, contohnya kita buka surah Al-Fatihah. Ini ya. Nah, di sini kan modelnya kan masih bahasa Inggris. Dan Al-Quran masih berbentuk kata per kata dan terjemahannya pun masih pakai bahasa Inggris. Nah, sebelum kita bahas sebelumnya, di aplikasi ini dia punya dua tampilan. Tampilan model seperti ini ya, yang biasa kita lihat-lihat. Dan tampilan kedua adalah model mushaf. Seperti ini. Oke, tampilan seperti ini. Kemudian kalau menghidupkan kembali model pembacaan berurutan ke bawah, bisa ditekan ini. Kemudian yang tanda di kanan atas ini, nah di sini view, ada view, content, font, setting, dan contribute. Di bagian view, di sini dia bisa kita pilih surah, berarti dia nih model pergantiannya di tiap surah. Ketika satu surah habis, maka kita akan slide ke samping. Contohnya seperti ini kan. Setelah surah Al-Fatihah habis, kita slide ke samping
untuk surah Al-Baqarah. Nah, dia akan terus sampai ke bawah ini sampai surah Al-Baqarah yang selesai. Nah, baru kita slide ke samping, baru ke Ali Imran. Itu hitungan berdasarkan surah. Adapun page, dia berdasarkan hitungan lembaran di dalam mushaf Al-Quran dengan hitungan 15 baris. Nah, seperti ini. Page 46, page 47, page 48. Nah, hitungannya per halaman. Kalau dia juz, sama juga, berarti dia hitungannya per juz. Sampai habis 1 juz 3 nih, nanti baru kita slide ke samping, itu masuk ke juz 4. Nah, ini bagus juga bagi teman-teman yang mau fokus untuk menghafal misalnya Quran juz per juz. Dan yang terakhir itu hizb. Oke, mungkin dari sini sudah cukup jelas ya. Berikutnya kita masuk ke bagian konten. Nah, konten ini ada word by word, yang ini dia ditampilkannya Al-Quran dalam bentuk kata per kata. Nah, di sini ada juga tajwid, terjemahan, translation, Arabic, dan tafsir. Di sini teman-teman lihat kan ada warna merah, hijau, dan semisalnya seperti warna biru. Sebagaimana kita tahu ini adalah warna tajwid. Nah, kalau untuk mau mematikan fitur perkata dan fitur tajwid, bisa dengan langsung mengklik logo yang ada di kanan atas. Klik, lalu dimatikan contohnya word by word, kata per kata. Tajwidnya dimatikan. Tafsir kalau mau dimatikan juga bisa. Kalau misalnya teman-teman nggak ingin membaca terjemahan, hanya fokus pada ayat Al-Qur'annya, bisa juga dimatikan terjemahannya. Nah, hasilnya cuma ayat saja yang kita baca. Oke, berarti untuk konten sudah selesai. Berikutnya di bagian konten belum. Yang di bagian ini konten yang pertama, konten kedua itu terjemahan. Ada terjemahan, tafsir, kata per kata, dan mushaf type. Di translation atau di terjemahan kita bisa memilih terjemahan Al-Quran berdasarkan bahasa yang kita miliki. Contohnya misalnya kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal download saja. Seperti ini. Sambil menunggu itu terdownload, berikutnya kita lihat pula yang tafsir. Di tafsir juga sama, kita cari scroll yang ada bahasa Indonesianya. Nah, di bahasa Indonesia ini dia ada beberapa tafsiran seperti tafsir Jalalain, tafsir Kementerian Republik Indonesia, tafsir Ibnu Katsir. Untuk sementara ini cuma ada 3 terjemahan saja. Nah, contoh kita ingin download yang tafsir Ibnu Katsir. Oke, kita tutup. Kemudian word by word juga, artinya terjemahan kata per kata. Misal kita gunakan yang versi Indonesia. Kalau misal tidak tersedia, teman-teman bisa cari di sini apakah ada untuk diunduh atau tidak. Kalau saya, pas saya sudah membuka dari awalan aplikasi, sudah ada tulisan Indonesia. Oke, diklik, kemudian setelah diklik tekan done. Mushaf type. Mushaf type ini artinya model lembaran mushaf. Nah, sebelumnya kita izinkan download perizinan untuk penyimpanan di memori. Nah, di sini ada beberapa model dan juga berdasarkan sesuai dengan riwayat pembacaan Al-Quran. Di sini ada mushaf Unicode Text, Klasik Madani Mushaf, Warash, Qalun, Naskh Indoped. Nah, kita ambil yang misalnya kalau yang Madani ini berarti seperti halaman mushaf yang biasa teman-teman temukan di mushaf Madinah yang baru-baru. Adapun Klasik Madani Mushaf, kita coba pilih ya. Kalau misalnya sudah, kita tekan OK. Itu untuk mushaf type. Kemudian font. Di font, ini model-model bentuk huruf yang mau diganti. Contohnya kita pilih Amiri. Wordnya kita matikan saja. Atau bisa teman-teman pilih di sini ya, Mi Quran. Kita gunakan KFGKP saja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu di sini juga ada Arabic font size. Ini untuk menentukan ukuran
huruf Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya. Yang translation ini untuk terjemahan, ukuran terjemahan. Oke, berarti di bagian sini sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke bagian setting. Di bagian setting, di sini ada bahasa. Bisa teman-teman ganti mau bahasa apapun yang jadi bahasa pengantar di dalam aplikasi ini. Kita contohkan misalnya kita gunakan bahasa Indonesia. Oke, sudah terubah kata per kata terjemahan yang tadi. Nah, teman-teman sebelumnya kalau misalnya selain teman-teman bisa ngatur di sini, pengaturan yang ada di tampilan ini juga ada di pengaturan. Seperti ini kan ada terjemahan, tafsir, ini kan terjemahan Indonesia tadi ya. Indonesia, tafsir, dan jenis mushaf. Oke. Di sini ini juga ada tema yang bisa teman-teman pilih, biru, coklat, hitam, dark blue. Atau teman-teman juga bisa menghidupkan notifikasi, menekan auto night mode. Artinya ketika memasuki waktu malam, aplikasi ini akan berubah menjadi tema malam. Kemudian tulisan Arab, ini ukuran Arabnya, ini KFG, ini jenis huruf Arab, font yang tadi, terjemahannya ukuran terjemahan, tajwid, pemberitahuan harian. Ini pemberitahuan harian ini artinya pemberitahuan untuk baca Al-Qur'an. Atau saya pun kurang jelas karena saya kurang terlalu memperhatikan bagian fitur pemberitahuan atau notifikasi ini. Di sini juga ada pengaturan audio. Pengaturan audio ini yaitu berisi tentang murotalnya para masyayikh yang sudah terkenal. Nanti teman-teman bisa download sendiri ayat siapa yang menjadi qori'nya. Ragam tampilan kanan, layar tetap nyala. Nah, inilah sekilas tentang Al-Qur'an per kata. Jika teman-teman tertarik, bisa teman-teman unduh di App Store dan ini gratis. Oke, sekian saja review terhadap aplikasi Al-Qur'an tafsir dan perkata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.